Aduh, bodrek. Pusing setelah melihat timnas melawan Australia. Dibantai 4-0, men. Ah. Tak bisa berkata apa-apa. Terus kemudian gini, setelah masa-masa pusing, semalam nggak bisa tidur, ya sebagai fans garis keras timnas Indonesia, ya. Kemudian saya muncul satu pertanyaan sebenarnya. Masih layakkah timnas disebut sebagai tim yang sudah masuk kategori level Asia? Masih pantaskah level Asia disematkan untuk timnas Indonesia? Nah, ini menarik. Pada video ini kita akan berbicara itu. Tapi sebelum itu kita coba review sedikit lah mengenai pertandingan itu. Mungkin juga teman-teman melihat juga, pasti melihat timnas dong. Kalau nggak melihat timnas, nggak nonton timnas, tidak fans garis keras timnas Indonesia. Saya tidak surprise tentang susunan pemain, ya. Saya juga tidak surprise melihat raut muka Sintayong pada pertandingan itu. Yang saya surprise ada dua. Satu, supporter Indonesia di lapangan. Luar biasa. Sepanjang pertandingan menyanyikan lagu-lagu supporter. Ya. Yo, ayo Indonesia. Sore ini kita harus menang. Padahal kita ketinggalan 1-0. Ketinggalan lagi 2-0. Tapi yel-yel itu terus berkumandang sepanjang pertandingan. Luar biasa. Fans timnas garis keras. Yang kedua, saya surprise tentang permainan timnas ini. Luar biasa saya pikir permainan yang ditampilkan pemain ini, penguasaan bolanya dapat, ketenangan passingnya dapat, one to touch-nya jalan, dan permainan lebih menarik untuk ditonton terlepas dari kebobolan 4 gol. Ini yang memberikan harapan. Saya sendiri suka melihat perkembangan sepak bola timnas ini. Dan secara permainan kita sebenarnya bisa mengimbangi Australia. Sangat bisa. Lalu apa yang menjadikan timnas ini kebobolan 4 gol? Ini yang menarik. Di luar konteks teknis, kalau secara teknis permainan menarik itu. Permainan menarik. Saya suka melihat itu. Dan Sintayong tak pikir telah menunjukkan bahwa dia punya kualitas melalui pertandingan ini. Ya. Timnas sudah berbicara banyak, permainannya menarik, ya. Beberapa peluang ada loh ya. Yakob Sayuri, tendangannya meskipun masih melambung ke atas. Marcelino Ferdinand, ya, TikTok 1-2, terus kemudian ditendang, ya. Dan beberapa peluang yang lain, meskipun peluangnya masih setengah bola lah ya. Kepercayaan diri bawa bolanya, dan Marcelino saya melihat ini orang punya masa depan kayaknya nanti. Saya ingin mengatakan bahwa timnas butuh jam terbang. Kan ada orang yang mengatakan gini, mental timnas melempem,
Kita itu sebenarnya bagus secara potensi, tapi mental kita yang lemah. Kita berbicara mental. Apa yang harus dilakukan? Jam terbang, men. Ya. Saya hanya membayangkan jika timnas ini nanti akan melewati fase berikutnya. Timnas ini akan melewati fase berikutnya. Apa fase berikutnya? Jika STY dipertahankan dan terus meramu pemain-pemain yang potensial, baik naturalisasi maupun pemain lokal, ya, itu nanti yang terjadi adalah kita itu sudah biasa lolos di Piala Asia. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Kita itu sudah biasa lolos fase grup di Piala Asia. Kita itu sudah biasa bermain imbang di setiap pertandingan. Kita itu sudah biasa memetik kemenangan di setiap pertandingan saat di Piala Asia. Dan kita itu sudah biasa untuk bisa melaju 16 besar. Dan itu bukan barang yang istimewa. Jika fase itu nanti sudah terjadi, luar biasa saya pikir. Luar biasa. Ini fase berikutnya. Dan itu secara tidak langsung nanti mental itu udah akan terjadi. Mental itu nanti itu tanpa disadari sudah menjadi sesuatu yang biasa. Mau apa lagi? Ini fase panggung pertama. Nanti fase panggung kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kita akan sebut sebagai ya biasalah lolos. Itu kayak ketika kita bicara di level Asia Tenggara, lolos semifinal, lolos final, baik SEA Games maupun AFF, itu sudah menjadi biasa. Ini pun nanti sama. Jam terbang, jika Indonesia sering mengikuti turnamen-turnamen kelas Asia, itu nanti akan mengatakan seperti itu. Dan itu nanti jika di fase itu, maka goal deflected, gol pertama Australia itu tidak terjadi. Karena Hernando akan dapat menepis dengan mudah. Bukan faktor skill, tapi faktor panggung. Ya, bukan faktor skill, tapi faktor panggung. Ini panggung besar. Semua pemain timnas mengatakan gitu. Jadi ketika sesuatu yang besar, ya dalam hati, dalam diri itu udah menjadi berbeda. Tapi kalau coba deflected itu terjadi di Piala AFF, saya yakin itu Hernando dengan segala macam kelebihannya bisa menepis itu. Tapi karena ini panggung besar, ya tangan kirinya gagap aja itu nepis. Itu. Gol kedua itu nanti tidak akan terjadi. Jika kita sudah terbiasa 2 kali, 3 kali, 4 kali bermain secara beruntun ya di Piala Asia, Asnawi itu nanti tidak membiarkan pemain lawan dengan leluasa menyundul bola. Ya, karena sudah terbiasa membaca permainan pemain-pemain yang levelnya Asia. Itu yang terjadi. Kalau gol ketiga, keempat, saya pikir kita tidak perlu bahas lah ya. Ya. Apakah Marcelino juga pernah menciptakan gol dari luar kotak penalti? Pernah, sering bahkan.
di Liga Indonesia, bahkan timnas di level SEA Games. Itu. Tapi kenapa tendangannya kok naik ke atas? Ya karena ini panggung besar. Kakinya itu gagap, men. Melihat peluang itu kaget. Bukan dinikmati, ditendang, diarahkan secara refleks. Tapi karena peluang ini jarang ada, maka kakinya itu kaget. Sehingga tendangannya tidak sempurna. Kalau kita sudah berada di level Asia, mental kita sering mengikuti turnamen ini, Yakob Sayuri itu tendangannya tidak melambung ke atas. Karena PD ini bagian hal yang biasa, bisa jadi ada dua. Satu, tendangannya lurus, minimal shotnya on goal lah ya. Atau yang kedua, bisa jadi bola dikontrol, terus kemudian melakukan cutback. Atau first time melakukan cutback. Di situ ada scrimmage di depan gawang yang bisa berpotensi gol. Ya. Itu kenapa saya ngotot Sintayong harus dipertahankan. Penyempurnaan timnas tetap harus dilakukan. Beberapa naturalisasi pemain yang sudah bagian dari perencanaan PSSI tetap harus dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun sebuah ekosistem bahwa turnamen-turnamen besar di Asia itu sudah menjadi biasa kita lakukan. Dengan begitu, ya pada akhirnya Australia nanti kecil. Minimal ya saat kita melawan kayak Vietnam. Itu nanti gitu. Kita melawan Arab Saudi, kita melawan Korea Selatan, kita melawan Jepang, kita melawan Australia. Itu hawanya, auranya itu kita kayak melawan Vietnam. Kita kayak melawan Thailand. Jadi tidak ada yang ditakutkan baik secara teknis maupun non teknis. Dan itu bisa dilewati jika ada jam terbang. Bagaimana membangun jam terbang? Pertanyaannya kan seperti itu. Satu, setiap event apapun, baik di level Asia maupun dunia, timnas Indonesia harus ikut. Harus ikut. Baik itu friendly match yang poinnya diperhitungkan dalam kalender FIFA, terus kemudian kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, terus kemudian ya tetaplah kalau Asia Tenggara SEA Games pasti ikut, Asian Games, terus kemudian itu kan dalam 1 tahun kalendernya banyak tuh, ikuti aja semuanya. Nanti juga kita akan bisa berada di level itu. Dan harapannya ke depan Sintayong akan menggunakan formasi yang terakhir ini, dalam tanda kutip permainan yang terakhir ini. Kenapa dalam babak penyisian grup itu kita relatif defensif daripada ofensifnya? Karena Sintayong memperhitungkan golnya. Ketika pemain tengah serang ya, ofensifnya ya, kita tidak bisa berbicara banyak, maka yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko untuk kebobolan lebih banyak. Itu yang dilakukan Sintayong. Itu. Tapi ketika 16 besar ini, Sintayong berharap ada kejutan, maka formasinya atau permainannya dirubah. Ya. Ketika dirubah, permainan hidup. Indonesia bisa kok. Bisa melakukan itu. Saat melawan Jepang kemarin juga bisa itu diterapkan. Tapi ada resiko. Ya kalau ini kan memang target kita 16 besar. Maka ini bukan menjadi bagian resiko. Ini aja penambahan jam terbang. Dan berharap ada kejutan. Gitu. Tapi kejutan itu kan tidak tercipta.
Ya, itu yang terjadi. Kalau ini dilakukan, ini harusnya didengarkan Pak Erick Thohir dan PSSI ya. Kalau ini dilakukan, saya yakin progres timnas juga akan naik. Dan kita tatap turnamen-turnamen berikutnya juga dengan optimisme tinggi. Dalam waktu dekat ada Piala Asia U23. Dalam waktu dekat juga kita masih melakukan beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ini akan memberikan jam terbang. Itu. Dan kalau itu dilakukan, sekali lagi, Indonesia sudah terbiasa dengan kualifikasi Piala Asia, sudah terbiasa dengan kualifikasi Piala Dunia, sudah terbiasa lolos Piala Asia, sudah terbiasa lolos Piala Dunia, sudah terbiasa untuk menang di setiap pertandingan, sudah biasa bermain tanpa kehadiran supporter Indonesia, artinya di kandang lawan, iya prestasi otomatis akan naik lah. Maka optimisme ini yang harus dibangun. Sekali lagi Pak Erick, pertahankan Sintayong, lanjutkan naturalisasi, ikuti semua kalender FIFA, turnamen kalender FIFA semua diikuti. Jadi nanti ada jam terbang berbicara di situ. Kalau itu dilakukan, saya yakin ada satu momen di mana hasil itu sangat membanggakan untuk Indonesia.